Saudara, entah sejak kapan coretan tembok atau grafiti ini muncul di beberapa titik di kota Solo, Jawa Tengah. Tulisan Adili Jokowi ini dicoretkan di tembok. Kebetulan lokasinya cukup jauh dari pemukiman. Agustus 2024, Sheikh Hasina mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Bangladesh. Sheikh Hasina kemudian melarikan diri ke India dengan naik helikopter untuk menghindari demonstrasi massa yang tidak bisa dikendalikan lagi. Situasi semakin kacau, penjarahan di mana-mana, pembakaran rumah dan gedung-gedung pemerintahan terjadi di mana-mana. Keadaannya mirip seperti reformasi 98 di Indonesia. Istana Sheikh Hasina, rumah dinas dan rumah pribadinya dijarah oleh rakyat Bangladesh. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan kelaparan yang semakin tidak terkendali, semua makanan dan perabot seperti TV, piring, speaker, kursi, meja, gelas, karpet diborong habis oleh warga Bangladesh. Kemarahan rakyat Bangladesh bukan tanpa sebab. Sheikh Hasina yang telah 15 tahun menjadi penguasa tetangga negara India ini menerapkan sistem kuota untuk jabatan-jabatan di pemerintahan negara Bangladesh. Salah satunya adalah memberikan kuota kursi 30% untuk keluarga veteran 1971, juga kuota untuk keluarga-keluarga para pejabat. Sistem yang diskriminatif ini hanya akan menguntungkan anak-anak yang pro kepada penguasa Sheikh Hasina, dan sebaliknya merugikan anak-anak yang berprestasi di Bangladesh. Jadi wajar kalau rakyatnya marah. Angka pengangguran di Bangladesh masih tinggi, yaitu 4,50%. Negara di Teluk Benggala ini bahkan merupakan negara termiskin nomor 12 di Asia berdasarkan data Yahoo Finance. Sheikh Hasina adalah salah satu tokoh dunia yang masuk dalam daftar OCCRP sebagai 5 tokoh terkorup di dunia. Yang unik, Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, juga ada di daftar tersebut. Walau daftar ini dipandang kontroversial oleh sebagian orang, tetapi ada banyak alasan yang masuk akal jika Joko Widodo memang layak untuk bersanding dengan Sheikh Hasina. Di antaranya, soal banyaknya kerugian negara yang timbul selama Jokowi menjabat sebagai presiden akibat terlalu menghamba kepada oligarki dan nepotisme yang semakin merajalela yang dicontohkan oleh Jokowi dan keluarganya sendiri secara ugal-ugalan. Lalu, belakangan muncul tagar Adili Jokowi. Tagar ini bukan hanya muncul di media sosial, tetapi di berbagai tempat di Indonesia. Di Yogyakarta misalnya, ada 11 coretan di 7 titik di kota Yogyakarta. Aksi lain juga muncul di kota Solo, Jakarta, Surabaya, dan kota Medan. Aparat daerah atau Satpol PP langsung berespon dengan menghapus tulisan tersebut dengan chat sambil menyatakan akan mencari para pelaku vandalisme yang bertemakan Adili Jokowi. Aksi nyata ini mulai muncul bukan hanya sekedar tulisan, tetapi juga demonstrasi di berbagai kota di seluruh Indonesia. Bahkan markas polisi seperti Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Bali, dan berbagai wilayah lainnya juga dituntut agar segera mengadili Jokowi saat ini. Saya melihat ada kemarahan yang luar biasa yang membumbung tinggi saat ini kepada Jokowi dan keluarganya. Bukan soal pemilu, tetapi amburadulnya negara setelah 10 tahun Jokowi berkuasa di negeri ini. Ada banyak warisan yang ternyata menjadi batu sandungan bagi generasi berikutnya, sehingga target Indonesia Emas 2045 itu bahkan belum terlihat hilalnya sama sekali. Kemarahan-kemarahan ini muncul serupa dari semua wilayah di Indonesia untuk menuntut agar mengadili Jokowi, sementara pemerintah mulai terlihat represif dan seolah mulai ketakutan dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Kemarahan ini semakin memuncak dengan adanya isu pagar laut yang ternyata diberikan izin semasa pemerintahan Jokowi. Juga IKN yang hampir pasti mangkrak, beban utang dan bunga yang melebihi 1.300 triliun rupiah per tahun, janji soal lapangan kerja yang tidak terpenuhi selama 10 tahun berkuasa,
hingga berbagai proyek PSN yang mulai mangkrak di mana-mana. Maka tidak salah jika Jokowi dituntut untuk diadili oleh lembaga peradilan dan lembaga hukum di Indonesia. Tidak salah juga tuntutan para mahasiswa di depan markas polisi, karena memang lewat polisilah hukum harus diadukan. Maka seharusnya aparat dan pemerintah tidak perlu merespon dengan cara yang represif dan mengintimidasi yang menuntut agar Jokowi segera diadili. Negara seharusnya memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada siapapun untuk menuntut penyelenggara negara dan meminta semua pertanggungjawabannya. Padahal diksi Jokowi belum tentu harus menjadikan Jokowi sebagai tahanan dan narapidana. Makna mengadili adalah juga sekaligus memberikan keadilan kepada Jokowi, bahwa dia benar-benar bersih dan tidak ikut serta membuat kerugian besar kepada negara ini dan tidak terbukti melakukan nepotisme. Mengadili Jokowi sekaligus memberikan kesempatan kepada Jokowi dan keluarganya untuk membersihkan namanya yang telah buruk selama ini. Mengadili Jokowi juga memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk menjawab segala tudingan-tudingan buruk selama ini kepada mereka. Pada waktu yang sama, mengadili Jokowi berarti harus siap menerima konsekuensi hukum atas apa yang telah dilakukannya selama menjadi presiden. Itu jika pengadilan berani bertindak secara adil. Walau dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengadili Soeharto atas perbuatan korupsinya, tetapi selalu gagal karena diundur-undur oleh lembaga peradilan dengan berbagai alasan yang agak mengada-ada. Alasan yang paling sering muncul adalah menjaga marwah negara Indonesia di mata dunia internasional, dan alasan kedua adalah faktor kesehatan dari Soeharto. Dan kita tahulah kira-kira apa nanti jawaban aparat penegak hukum seperti apa. Tetapi kalau kita belajar ke Korea Selatan, kita bisa kok menangkap dan mengadili Jokowi. Itu kalau ada kemauan. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, ditangkap oleh KPK-nya Korea Selatan setelah dimakzulkan oleh Parlemen Korea Selatan dengan tuduhan pemberontakan kepada negara. Yoon Suk Yeol adalah presiden aktif Korea Selatan, di mana dia masih dikawal oleh pas pampresnya lengkap dengan segala fasilitas keamanan terbaik di Korea Selatan saat itu. Tetapi dengan jiwa dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, akhirnya dia menyerahkan diri demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar di Korea Selatan. Atau ada juga mantan pemimpin negara yang ditangkap dan diadili setelah pensiun. Namanya Hosni Mubarak, mantan presiden Mesir yang mundur pada 11 Februari tahun 2011 karena demonstrasi besar-besaran di negara Mesir. 2 bulan kemudian, jaksa mulai memeriksa Hosni Mubarak atas kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya, termasuk pembunuhan demonstran yang tidak bersenjata. Meskipun sakit, Hosni tetap dipaksa hadir dengan berbaring di ranjang rumah sakit, dibawa ke depan pengadilan. Pada Juni 2012, Hosni Mubarak divonis hukuman seumur hidup dan 2 anak laki-lakinya juga didakwa atas kasus korupsi yang dilakukan secara gila-gilaan. Rakyat Mesir memperoleh keadilan. Hosni Mubarak juga mendapat keadilan atas apa yang telah dilakukannya selama menjadi penguasa Mesir. Sudah saatnya lembaga peradilan di Indonesia membuktikan untuk rakyat dan dunia jika kita tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum di negeri ini. Andai tagar adili Jokowi itu bisa terwujud, maka bukan hanya Jokowi yang berpotensi untuk diadili, juga keluarganya dan kroni-kroni serta oligarki yang selama ini melindunginya. Saatnya Indonesia bersih-bersih. Saatnya Indonesia menunjukkan jika hukum tidak pandang bulu sama sekali. Toh, jika Jokowi memang tidak terbukti bersalah, akan lebih baik untuk nama baiknya sendiri. Tidak harus menjadi Hosni Mubarak, atau jangan sampai seperti Sheikh Hasina yang rumahnya dijarah oleh rakyatnya sendiri. Indonesia masih bisa bermain dengan cara yang elegan, asal pemimpin-pemimpinnya mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya selama berkuasa. Saya John Sitorus, Insight.